Film ini merupakan film bergenre sejarah drama, dirilis tahun 2021. Di masa kelam saat India berada dalam jajahan Inggris tepatnya 13 April tahun 1919. Terjadi suatu insiden paling mengerikan dalam sejarah India di alun-alun Jallianwala Bagh. Kisah itu bermula saat ribuan masyarakat India yang tak bersenjata melakukan aksi protes dibantai tanpa perlawanan sedikitpun. Dan aksi pembantaian itu dipimpin oleh Jenderal Reginald Dyer atas izin dari Gubernur India saat itu yang merupakan orang Inggris bernama Michael O'Dwyer. Oke, di tahun 1931, di sebuah sel tahanan, seorang tahanan bernama Sher Singh atau tepatnya Udham Singh akhirnya dibebaskan setelah 5 tahun melewati masa tahanannya atas hukuman keterlibatan sebuah organisasi HSRA dari pimpinan Bhagat Singh dan juga kepemilikan senjata ilegal. Organisasi HSRA sendiri merupakan organisasi yang dianggap pemberontak oleh jajahan Inggris. Usai keluar dari penjara, Udham segera menginap di sebuah wisma untuk bertemu anggota organisasi HSRA yang tersisa. Karena anggota HSRA yang lain sudah banyak tertangkap dan sudah dieksekusi oleh pihak Inggris. Sebelum anggota HSRA pergi, ia memberitahu kalau gerak-gerik Udham sedang diawasi pihak Inggris melalui intel. Mengetahui hal itu, Udham lalu membuat rencana untuk segera pergi dari India menuju kota London di Inggris demi perjuangannya memerdekakan negara India dengan caranya sendiri. कब निकला वो? रात को। नीचे सीआईडी है। सर, शेर सिंह फरार है। England, sir. It matches the description. Uday Singh, sir. Melalui identitas paspor palsu bernama Uday Singh, Udham menyempatkan waktu untuk singgah sebentar di rumah sepupunya, kemudian melanjutkan perjalanan ke London dengan berjalan kaki, serta melewati berbagai wilayah. Sampai 3 tahun berlalulah, yaitu di tahun 1934, dengan identitas palsu paspornya, Udham menjadi incaran Inggris karena menghilangnya dari India. Untuk pertama kali berada di London, Udham langsung menuju pemakaman Jenderal Reginald Dyer. Ia memastikan kematian si iblis benar-benar nyata. Kemudian, ia segera menemui komunitas orang-orang India di Inggris untuk mencari dukungan revolusi. Sayangnya harapan mulai pupus karena sepertinya mereka tak ada yang memiliki keniatan untuk membantu mewujudkan revolusi dari Udham. Mereka sudah merasa nyaman bisa hidup di Inggris dengan tenang. Dan yang mereka berikan hanyalah beberapa kontak-kontak penting yang ada di Inggris serta menyarankan agar Udham bisa berbaur dengan orang Inggris seperti biasa, agar misi Udham tetap aman dari semua orang. Hari demi hari Udham melewati. Hidup di Inggris, Udham sama sekali tak memiliki masalah dengan kerajaan Inggris. Namun, misinya terus dijalankan demi mencari Michael O'Dwyer melalui nomor kontak. Ia sangat ingin membalaskan dendam pada Michael O'Dwyer yang seorang gubernur serta sekaligus otak dari pembantaian di alun-alun Jallianwala Bagh. Singkatnya 6 tahun pun berlalu. Di tanggal 13 Maret 1940, di mana Perang Dunia Kedua sedang berlangsung antara pihak Nazi Jerman dengan negara Barat. Di situ, akhirnya Udham memiliki kesempatan untuk mendengarkan pidato dari Michael O'Dwyer. Setelah melewati penjagaan yang ketat, Udham akhirnya berhasil masuk saat Michael berpidato dengan jiwa-jiwa membara, meremehkan India yang tak mampu berkembang tanpa bantuan Inggris. Dan berkat Gubernur Michael O'Dwyer lah, masyarakat menjadi tak primitif dan tak saling membunuh. Selesai Michael O'Dwyer berpidato sambil menerima tepuk tangan dari orang-orang yang hadir, Udham berjalan ke depan dengan santuinya dan saat berada sedikit lebih dekat tiba-tiba saja Mr. Dwyer! Enam peluru pun menancap tepat di tubuh Michael dan pejabat lainnya. Saat itu juga,
Udam akhirnya segera ditangkap pihak kepolisian tanpa perlawanan sedikit pun. Akibat ulah Udam, berita pun menjadi viral kemana-mana saat kerajaan Inggris ingin melakukan perlawanan dengan pihak Nazi Jerman. Di lokasi penjara, Udam terus saja disiksa secara sadis karena terus saja membungkam mulutnya atas informasi penyebab ia tega membunuh Michael O'Dwyer. Siksaan demi siksaan terus saja ia terima karena pihak kepolisian sebegitu penasarannya atas tindakan Udam yang mengetahui lokasi Michael berpidato beserta senjata yang Udam gunakan. Pihak kepolisian akhirnya benar-benar melakukan pengawasan ketat pada setiap pejabat-pejabat kerajaan Inggris demi menghindari kejadian seperti itu lagi. Suatu hari, seorang inspektur bernama Swain akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Udam dan menemukan paspor asli milik Udam yang diketahui telah menjadi buronan kerajaan Inggris di masa 9 tahun yang lalu akibat kabur dari India serta memalsukan paspornya. Dengan bukti-bukti yang ditemukan Inspektur Swain, semua orang-orang dekat Udam satu persatu mulai diperiksa demi mencari tahu siapa dalang di balik tindakan Udam. Setelah mengecek paspor dan juga semua teman dekat Udam, ternyata Inggris mengetahui status Udam yang merupakan anak dari panti asuhan bersama saudara kandung. Inspektur Swain juga mengetahui kalau Udam sudah berada di London sejak tahun 1934 dan sempat pulang keluar beberapa tahun dengan paspor berbeda-beda. Setiap 6 bulan sekali, Udam juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal demi menghindari konflik bersama kerajaan Inggris. Ia juga terus mengorganisir organisasi pemberontakan India dari wilayah Inggris. Selain itu, Udam juga terpaksa harus berpindah-pindah profesi pekerjaan, seperti sales, alat tulis, penjual, sampai tukang las. Tak cukup sampai di situ, Udam terus saja digali informasi lebih lanjut demi menghindari insiden pembantaian pada para pejabat negara. Menurut sumber informasi dari pemilik kos, Udam ternyata memiliki teman seorang wanita bernama Eileen Palmer yang merupakan aktivis Partai Komunis di Inggris. Di situ, akhirnya Eileen Palmer juga ikut terseret penyidikan yang ternyata memang benar Eileen Palmer adalah teman dekat Udam. Namun, ia malah berbohong kalau ia tak mengetahui sama sekali motif dari pembunuhan Michael O'Dwyer. Dan secara fakta, justru Eileen Palmer lah yang memberi jalan untuk Udam bertemu kelompok Irlandia yang ingin memerdekakan dari jajahan Inggris. Dan dari situlah senjata-senjata Udam berasal dengan menggunakan uang milik komunitas orang-orang India di London. Namun, usaha pengiriman senjata untuk orang-orang India dari pihak Irlandia malah berhasil diringkus pihak kerajaan Inggris waktu itu. Karena kegagalan itulah, akhirnya Udam memilih pergi ke Uni Soviet atau Rusia demi meminta dukungan dari pihak Rusia untuk mengajak kerjasama demi melemahkan pihak Inggris yang juga memiliki konflik dengan Rusia. Sayangnya, ajakan Udam terpaksa ditolak pihak Rusia karena mereka lebih fokus pada Perang Dunia Kedua. Untuk kegagalan yang kedua, akhirnya Udam terpaksa kembali ke London dan mendapat informasi dari Intel India yang memberi informasi alamat Michael O'Dwyer beserta nomor telepon rumahnya. Sejak saat itulah Udam mulai mendekati Michael O'Dwyer sambil berlatih mewafatkannya. Meskipun Udam sudah memiliki kesempatan membunuh Michael secara langsung, namun ia memilih sabar menunggu waktu yang tepat agar seluruh publik bisa menyaksikannya. Adegan lalu berpindah ke masa Udam di tahanan Inggris. Berbagai siksaan sudah ia terima dan akhirnya ia mengaku pada Inspektur Swain kalau dia bernama Udam Singh atau banyak dikenal dengan nama Ram Muhammad Singh Azad yang artinya mewakili 3 agama di India yaitu Hindu, Islam, dan juga Sikh. Sedangkan Azad adalah makna kebebasan. Ram Muhammad Singh Azad. Dengan bukti tato di lengan Udam, akhirnya Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill menganggap kalau tindakan Udam adalah sebuah kekerasan biasa tanpa ada unsur politik di belakang.
Perdana Menteri pun terpaksa menutup kasus kematian Michael O'Dwyer karena takut menyinggung 3 agama yang akan membuat api membara di India yang tentunya pergerakan pemberontakan bisa membesar untuk memerdekakan negaranya dari jajahan Inggris. Setelah itu, Udam langsung dipindahkan ke penjara Pentonville di wilayah utara London. Di kegelapan penjara, Udam terus saja terbayang kekasihnya yang seorang tunarungu tewas dalam insiden itu. Meskipun kasus Udam sudah ditutup pihak Inggris, namun orang-orang India di London terus menyerukan dukungan kepada Udam karena memahami perjuangan Udam atas pembunuhan Michael O'Dwyer. Long live Udam! Di penjara, Udam juga didatangkan pengacara bernama John Hitchcock untuk membantu pembelaan Udam di pengadilan nantinya. Sambil membuka solusi, John lalu menanyakan awal mula rencana pembunuhan Michael O'Dwyer. Kemudian, scene segera berpindah saat Udam meminta pekerjaan pada Michael sebagai asisten rumah tangga. Tanpa pikir panjang, Michael langsung menerima Udam karena sudah mengenal saat membeli alat tulis dari penjualan Udam. Where's your box? Where's your pens? Selama beberapa bulan, Udam mulai mengetahui kebiasaan Michael O'Dwyer yang suka berlatih menembak di hutan, memasak bahkan sampai menyemir sepatu Pak Michael. Dan berakhirnya pekerjaan sebagai asisten Michael disebabkan suatu malam Michael menceritakan insiden Jallianwala Bagh. Dengan sombongnya, Michael menganggap tindakannya memang pantas dilakukan demi mencegah gerakan pemberontakan, meskipun ia tahu di dalam lapangan itu banyak wanita dan anu-anu. You just said it depended on the circumstances. Sesaat emosi Udam membaras rasa ingin membunuh Michael O'Dwyer. Namun, ia terpaksa berpikir panjang lagi karena aksinya tak akan dilihat orang banyak sebagai aksi protes dan malah berbalik sebagai kasus umum pembunuhan pada majikan. Terlebih, Udam juga lebih memikirkan nasib orang-orang India di Inggris atas tindakannya itu. Dan disitulah Udam memilih berhenti bekerja dengan Michael O'Dwyer, lalu memilih bekerja sebagai tukang las. Beberapa hari di pekerjaan, Udam juga membuat suasana pabrik sedikit membara, karena Udam meminta orang-orang India di pabrik lebih baik berhenti bekerja daripada harus menerima makian dari bos pabrik tersebut. Akibat ulahnya, Udam terpaksa langsung dipecat, dan membuat hatinya membara untuk melakukan kerusuhan di London saat Inggris ingin melakukan peperangan dengan Nazi Jerman. Sayangnya niatan Udam justru ditolak mentah-mentah oleh anggota komunitas India di sana. Mereka lebih menyarankan melakukan perlawanan di India secara langsung dibanding melawan di negara Inggris. Seketika itu Udam langsung mengatakan jika melakukan perlawanan di India sudah pasti gerakannya akan langsung dibasmi seperti yang sudah-sudah. Seperti contohnya saja organisasi HSRA yang sudah habis dibantai tentara Inggris beserta sang pemimpinnya yaitu Bhagat Singh yang tewas di Wutang. Dan atas dasar itulah ia nekat ke London untuk melawan secara dekat. Tak lama setelah itu, Udam keluar dan melihat sebuah poster di dinding yang menunjukkan informasi di mana Michael O'Dwyer akan melakukan pidato terbuka di sebuah acara. Dengan secepatnya, Udam segera mempersiapkan sebuah pistol, serta sempat memasuki gedung dengan menyamar sebagai cleaning service untuk memeriksa lokasi Michael O'Dwyer berpidato. Dengan persiapan matang, Udam memilih sebuah buku tebal yang akan ia gunakan untuk menyimpan pistolnya. Di tanggal 13 Maret 1940, tibalah masa saat adegan penembakan terjadi. Thank you. Pada 4 Juli 1940, Udam akhirnya dipanggil di persidangan London yang begitu dinanti-nanti para awak media serta para anggota komunitas India di sana. Dengan lantangnya, Udam menyebut namanya yaitu Ram Mohammad Singh Azad yang dengan santuinya mengacuhkan hakim serta menentang hukumannya. Ia merasa Michael O'Dwyer memang lebih bersalah karena sudah membantai ribuan orang di India di Jallianwala Bagh. Seluruh orang Inggris ia salahkan karena sudah menjajah negara mereka. You Britishers have plundered us. Lordship, he has every right to be... That is enough!
Aksi yang dilakukan Udam, ia katakan secara jujur, merupakan aksi protes keras terhadap penjajahan Inggris pada masyarakat India agar mereka segera angkat kaki dari sana. Karena Inggris sudah tega merampas harga diri serta memecah belah kesatuan orang India. Dengan kondisi semakin memanas dan kisruh, tak lama kemudian hakim meminta pada seluruh hadirin untuk tidak melapor sepatah kata pun untuk para terdakwah. Dan tiba-tiba, Udam langsung dijatuhi hukuman guntang. Adegan lalu berpindah guys saat Udam berada di penjara. Ia kembali ditemui Inspektur Swain yang begitu yakin kalau Udam bukanlah seorang pembunuh. Hal inilah yang membuat Inspektur Swain penasaran ada apa di balik aksi Udam berani menembak Michael O'Dwyer. Dan disinilah Udam menceritakan kisah nyatanya di tahun 1919 di Amritsar. Saat masyarakat India melakukan aksi demo dengan besar-besaran pada Undang-Undang Raulat atas kekuasaan penuh pemerintah untuk mengeksekusi seseorang tanpa melalui jalur hukum. Dan hal itu tentu saja dianggap masyarakat India adalah sebuah bentuk penindasan dari Inggris. Saat itu, Michael O'Dwyer yang menjabat sebagai gubernur langsung membuat keputusan menyuruh Reginald Dyer untuk menyebarkan rasa takut ke para pendemo yang akan berkumpul esok hari di lapangan Jallianwala Bagh. Michael O'Dwyer melakukan itu karena tak ingin ada lagi gerakan pemberontakan. Semalam sebelum insiden terjadi, Udam sempat bertemu dengan kekasihnya, namun karena peraturan jajahan Inggris menerapkan jam malam, yang tak segan-segan menembak mati orang India jika berada di luar rumah, ia pun segera bergegas pulang. Tapi sebelum itu, Resma sang kekasih mengingatkannya untuk ikut serta berdemo di esok hari. Dan karena Udam terlalu letih bekerja, ia pun menolak dan memilih beristirahat di hari libur. Tepat di 13 April 1919 di alun-alun Jallianwala Bagh, ribuan masyarakat India berkumpul melakukan aksi demo dengan teratur. Hari itu juga bertepatan pada hari Waisak. Orang-orang India di lapangan terus menyerukan aksi protes tentang Undang-Undang Raulat. Dan tiba-tiba saja, pasukan Reginald Dyer datang mengepung serta menutup seluruh pintu keluar dari alun-alun Jallianwala Bagh. Para pendemo mulai bingung, panik, serta ketakutan. Dalam keheningan itu, Reginald Dyer langsung memberi aba-aba menembak tanpa ada rasa pengunsaan. Situasi berubah menjadi lapangan bermerah. Semua orang berbondong-bondong menyelamatkan diri. Ribuan orang terluka parah sampai tewas di tempat. Seorang sahabat Udam yang ikut demo namun berhasil lolos masuk ke rumah mendekati Udam dalam kondisi kritis serta bersimbahan dulah. Kepanikan di hati Udam segera membuatnya pergi dari rumah melihat kondisi serta mencari keberadaan kekasihnya. Melihat alun-alun menjadi lautan mayat manusia, membuat Udam kebingungan mencari Resma sang kekasih dan memilih menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan sambil berharap kekasihnya selamat. Tanpa mengenal lelah dan tak peduli dengan waktu istirahat, Udam semalaman itu terus saja membawa orang-orang ke rumah sakit dengan sebuah gerobak. Dengan sisa-sisa tenaga, Udam menjadi sempoyongan karena terlalu letih serta kelelahan. Dan setelah insiden itu, Udam sama sekali tak pernah menemukan jasad Resma. Dan selama 21 tahun itulah alasan Udam kenapa terus saja melakukan pergerakan perjuangan untuk membunuh Michael O'Dwyer. Kelar sudah cerita Udam. Kini Inspektur Swain tak mampu berkata apa-apa. Ia lalu diam dan segera memilih pergi. Namun sebelum pergi, Udam meminta pada Inspektur Swain untuk menceritakan aksi protesnya ke seluruh dunia atas perlakuan Michael O'Dwyer dan bisa membantu memberi semangat pada orang-orang India untuk terus melakukan perjuangan kemerdekaan. Di tanggal 31 Juli 1940, Udam Singh alias Ram Muhammad Singh Azad akhirnya dieksekusi mati di penjara Pentonville, Inggris. Dalam genggaman Udam,
ia tetap memegang foto Bhagat Singh, yaitu seorang simbolis pejuang revolusioner dari pemimpin gerakan HSRA, seorang pejuang sejati masyarakat India. Cerita film ini guys ditutup dengan sebuah penyidikan terhadap Michael O'Dwyer dan juga Reginald Dyer. Namun dengan santuinya, Reginald mengatakan pada penyidik kalau sebenarnya jika di lokasi itu bisa dimasuki tank, Reginald Dyer tak segan-segan menembak dengan moncong meriam tanknya. Sedangkan Pak Gubernur Michael O'Dwyer membela dirinya sendiri, serta membuat kenang-kenangan menakutkan untuk masyarakat India dan menekan sistem imperialis Inggris sehingga negara India tak akan merdeka terkecuali Inggris sendirilah yang memerdekakannya. Lalu cerita pun selesai.